Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 511. Hadis nomor 511 dari bab tentang keutamaan lapar, keutamaan hidup yang sederhana. Dan hidup sederhana, sedikit makan, sedikit minum, pakaian yang sederhana, dan lain sebagainya, serta menjauhi syahwat-syahwat duniawi. Hadis nomor 511. Di tempat saya 511 ya, kalau di tempat cetakan lain mungkin bisa berbeda. Wa an Ubaidillah ibni Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi, mudah-mudahan Allah ridai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum, barang siapa berpagi-pagi di antara kalian, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman pada jasad, pada dirinya, aman dari gangguan, aman dari ancaman, hidupnya tentram damai, tidak ada di bawah tekanan, di bawah ancaman, pokoknya aman, dia tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang mengancam dia, aman, hidupnya damai, tidak punya musuh, dia tidak ada musuh, tidak ada dia konflik sengketa dengan orang lain, pokoknya hidup aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, diparingi Allah kesehatan badan, sehat, bisa ke masjid, alhamdulillah. Mahal kan, kesehatan itu kan mahal sekali ya. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan pokok untuk harinya itu. Untuk harinya itu dia terjamin bisa makan. Faka'an nama hizat lahud dunya, orang yang memiliki tiga hal ini, kata Rasulullah, seakan-akan hizat lahud dunya, dunia itu telah dikumpulkan untuk dia, bihadza firiha, semuanya. Kalau kita bilang seperti orang yang sudah memiliki semua kenikmatan dunia. Apa makna hadis ini? Rasulullah SAW itu mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk melihat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang pokok-pokok saja. Coba, orang hidup di dunia itu paling penting apa? Satu, bisa makan. Dua, sehat walafiat. Tiga, aman, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada musuh. Sudah, orang kok punya tiga hal ini, hidupnya aman, tentram, alhamdulillah sehat, ya bisa makan hari itu, wah sudah selesai hidupnya. Faka'an nama hizat lahu dunya bihadza firiha, seperti memiliki seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau salah satu dari tiga ini saja kurang, maka hidup itu menjadi tidak nyaman. Coba bayangkan, ada orang sehat, kaya raya,
kemana kemana saja dia naik mobil bagus, mobil yang mahal, tapi dia nggak makan, bisa enggak? Nggak bisa, mati. Orang mau sekaya apapun, mobilnya sebagus apapun, rumahnya sebesar apapun, penghasilannya, tabungannya banyak, tapi kalau nggak makan dia ya mati. Ya, orang nggak punya mobil bagus nggak apa-apa, yang penting bisa makan. Tapi orang punya mobil bagus nggak bisa makan, ya mati. Seperti Bapak Ibu mungkin ingat, karena beberapa tahun-tahun yang lalu ketika mudik Lebaran di jalan tol itu macet. Ya kan, ada berita itu jalan tol macet sekian kilometer, maju nggak bisa, putar balik juga nggak bisa. Perbekalan habis, minum habis, dah mau apa coba? Akhirnya ada korban meninggal gara-gara terjebak macet selama berjam-jam di tengah jalan tol. Lah dia mau turun cari warung, mboten enten warung teng jalan tol itu mboten wonten. Harus cari rest areanya masih jauh. Macet, betul-betul macet, maju nggak bisa, putar balik juga nggak bisa. Padahal punya mobil, padahal dompetnya kebak, mau bawa duit, tapi duit yang mau ditukar makanan, mana warung yang jual? HP-nya ada namanya apa saat ini? M-Banking, nah, kris, ya toh? Sekarang kan zamannya kris toh. Tinggal dijebret, nah bayarnya gitu. Anda bisa, kalau terjebak di tengah macet, ada korban diberitakan itu meninggal karena ya kehabisan, kelelahan, kehabisan, tidak ada minuman segala macam. Itu contoh berarti yang paling penting dalam hidup ini apa? Yang jenengan bisa dahar, bisa ngunjuk. Itu kan primer, kehidupan primer manusia. Orang nggak makan mati, tapi orang nggak punya mobil hidup. Orang nggak makan mati, tapi orang nggak punya apa M-Banking tadi yang, nah, itu kan orang kota, orang desa di sini pakai gitu Pak, betul? Jangan pakai kris-kris gitu Pak. Betul. Nyatanya dia urip ya, mau hidup. Bahkan di Bantul saja masih belum banyak. Orang-orang kota itu kan sekarang pakai barcode itu ya. Nah, bayarnya kris gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk hidup sederhana, untuk memahami kesederhanaan. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah memiliki 3 hal ini, tapi kita masih merasa kurang, masih kita merasa susah. Kenapa? Karena kita melihat kepada nikmat orang lain, sehingga kita lupa bahwasanya kita sendiri sudah diberi Allah nikmat yang cukup. Dengan bisa makan 3 kali sehari, dengan tidak punya musuh, ya tidak ada ketakutan ya, tidak ada yang mengancam. Bayangkan itu pejabat-pejabat yang berangkasnya ketahuan polisi itu, nah, nggak bisa tidur kan ya, terbongkar, tangkap KPK, OTT macam-macam, itu nggak bisa tidur, piye nanti piye gitu kan. Jadi hidupnya tidak nyaman, dia was-was, dia menyimpan banyak uang haram, di dalam nanti bingung, akhirnya dibikinkan berangkas di tembok, di kancing, itu kan kepikiran terus. Jadi tidak ada kedamaian dalam hatinya. Alhamdulillah kita tidak punya beban, kita tidak punya masalah, kita tidak punya tekanan, ancaman, tidak ada. Mu'afan fi jasadi, kita sehat. Itu nikmat yang seringkali manusia itu tidak mensyukurinya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak melihat kepada kenikmatan orang lain, sehingga lupa bahwasanya dia sudah memiliki nikmat yang pokok, yang utama. Lihat orang lain naik mobil, wah aku duwe mobil, jadi susah. Padahal jenengan nggak punya mobil ya hidup kok. Yang penting bisa makan. Anda punya mobil nggak bisa makan ya pribon ya sudah, dada gitu. Tapi seringkali manusia begitu.
dia melihat kepada nikmat orang lain. Orang lain bisa punya rumah bagus tingkat, rumahku biasa saja, rasanya jadi kurang, rasanya jadi saya ini miskin. Orang lain punya kendaraan bagus, motornya bagus, motorku gur koyo ngono wae ora pernah ganti-ganti, rasanya jadi susah, rasanya jadi miskin. Padahal kita sudah memiliki tiga hal ini. Rasul bilang, coba kalau kita melihat nikmat Allah yang paling pokok, nikmat pokok primer bagi manusia, man asbaha minkum aminan fi sirri, aman, dirinya aman, tidak ada yang mengancam, tidak ada musuh, tidak dikejar-kejar orang, mu'afan fi jasadihi, sehat, tidak sakit, alhamdulillah. Wa indahu qutu yaumi, hari itu dia bisa makan. Kata Rasulullah, dia seperti memiliki kenikmatan dunia ini semua seperti punya dia. Ya apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ada orang kaya, orang mobilnya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, dia dihormati tapi sakit. Nah, dan saya misalkan stroke, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya tidak bisa menikmati apa-apa gitu ya. Kalau dulu Bapak cerita pernah mengunjungi kerabat itu sakit, seorang pejabat kaya raya. Di depan ruang tamu disediakan meja panjang semua makanan. Di tamu-tamu yang berkunjung itu dipersilahkan makan, ada sate, ada ini macam-macam boleh makan. Ketika masuk ke kamarnya si tuan rumah yang sakit itu, dia nggak bisa apa-apa, cuma berbaring di atas kasur. Dia hanya boleh makan makan sesuatu yang nggak ada rasanya gitu kan. Orang sakit biasanya gitu ya, nggak boleh asin, nggak boleh manis, nggak boleh pedas, nggak boleh kecut ya. Lanjut apa rasanya? Anda boleh semuanya, pantangan ini, pantangan itu. Padahal di depan sana dia sediakan untuk tamu segala macam makanan-makanan banyak gitu. Jadi sama ketika kesehatannya itu dicabut oleh Allah, ya sudah, kenikmatan dunia tidak bisa dia rasakan. Dia mungkin banyak harta, dia mungkin aman, dia pejabat, tapi tidak mu'afan fi jasadi, jasadnya tidak diberi Allah sehat, sama saja. Sedangkan ini dia bisa makan, dia bisa sehat, dia aman, tentram, damai, tidak punya musuh, tidak ada yang ngejar-ngejar. Wah, itu kata Rasulullah itu sudah selesai hidupnya, itu seperti memiliki dunia seisinya itu diberikan pada dia. Karena yang pokok itu ya tiga ini. Yang pokok itu adalah yang penting kita aman, yang penting kita bisa sehat, yang penting kita bisa makan. Makan berapa piring sih kita ini, paling cuma sepiring sudah kenyang kan? Orang menimbun harta banyak emang mau dimakan semua kan ya tidak. Nah demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memiliki cara pandang yang hidup sederhana dan tidak melihat kepada kenikmatan orang lain yang membuat kita lupa akan kenikmatan diri sendiri yang sudah Allah berikan. Kalau dengan melihat nikmat orang lain, nggak akan ada habisnya. Kita lihat orang lain bisa beli ini, bisa begini, bisa begini, kita akan senantiasa merasa kurang. Sehingga Rasul bilang, orang itu kalau punya satu lembah emas, dia pasti akan pengen lembah yang kedua. Kalau sudah punya 2 lembah emas, pasti pengen 3 lembah. Nggak ada puasnya kalau memperturutkan hawa nafsu, nggak ada. Sebulan digaji berapa UMR itu? Taruhlah 3 juta. Nah, kan kurang rasanya kalau tidak qanaah. Bu, dinaikkan gajinya 4 juta sebulan. Nanti kalau sudah 4 juta akan terasa kurang lagi. Bu, 5 juta. Setelah 5 juta nanti terasa kurang lagi gitu. Karena bukan itu masalahnya. Maka ada yang mengusulkan kita naikkan gaji hakim-hakim kita supaya tidak gampang disuap. Nah, nanti setelah dinaikkan gajinya apa terus merasa cukup? Tidak. Ketika tidak punya qanaah dalam hatinya, berapapun yang Allah berikan akan terasa kurang. Nah,
Maka Rasulullah SAW ngajari pun dengan pegang 3 hal ini. Man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumi. Anda aman, tidak punya musuh, dengan hidup rukun dengan tetangga, banyak teman, semua teman, tidak ada yang jadi musuh, enak kan hidup, tidak ada ancaman, sehat badannya alhamdulillah, kemudian banyak duit ya alhamdulillah, hari itu bisa makan lah, paling tidak hari itu bisa makan pun sudah, dengan kata Rasulullah seperti memiliki dunia dan segala kenikmatannya. Karena kalau satu ini hilang saja, satu ini hilang, sudah hidup menjadi tidak nyaman. Mau sekaya apapun yang sakit nggak enak, mau sekaya apapun yang raiso mangan dia mati, mau sekaya apapun tapi dia di bawah tekanan ancaman seperti para koruptor itu, ketakutan sekali gitu kan, mau nek ketahuan piye, nek kecekel piye, kan tidak akan nyaman hidupnya. Maka mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini Rasulullah SAW mengajarkan kita satu cara pandang untuk melihat nikmat-nikmat Allah itu yang paling pokok ternyata sudah kita miliki. Dengan begitu maka kita ini mudah bersyukur dan tidak usah membandingkan kepada orang lain kanan kiri itu. Karena kalau kita melihat kepada kenikmatan yang lain, nanti kita lupa kita sudah punya 3 ini. Tapi kan kita akan merasa senantiasa kurang. Kono iso tuku ini, aku ora iso, kurang. Miskin, masih merasa kurang, masih merasa Allah tidak memberi dia banyak gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan suratul Fathi, surah yang ke-48, ayatnya yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha
wa ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Wa ada telah menjanjikan kum kepada kalian. Kum ini kembali kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang menjanjikan? Allah telah menjanjikan kepada kalian. Janjinya apa? Maghanima katsiratan, harta ghanimah yang banyak, harta rampasan perang yang banyak. Ta'khudunaha, kalian mengambilnya. Fa'ajjala lakum, maka Dia Allah menyegerakan lakum buat kalian hadihi ini. Maksudnya adalah harta rampasan perang tadi. Wa kaffa, dan Dia Allah menahan aidian nasi, tangan-tangan manusia, angkum, dari kalian. Kumnya kembali kepada muslimin, para sahabat. Walitakuna, dan supaya menjadi ayatan, ayat, tanda-tanda lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum, dan Dia Allah menunjuki kalian siratan mustaqiman, jalan yang lurus. Jadi ayat yang ke-20 ini pembicaraannya masih meneruskan ayat sebelumnya berkenaan dengan kenikmatan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Di ayat sebelumnya itu Allah memberikan kepada mereka ketenangan, ya, kemenangan yang dekat, demikian juga harta rampasan. Nah, di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjanjikan kepada kalian, wahai muslimin, wahai para sahabat, itu maghanimah katsirah, harta ghanimah yang banyak. Kenapa Allah itu menjanjikan kepada mereka itu harta rampasan yang banyak? Itu disebabkan oleh perjuangan mereka, jihad mereka, kesabaran mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan harta rampasan yang banyak kepada mereka. Ibnu Abbas mengatakan maghanimah katsirah itu adalah harta ghanimah yang nanti didapatkan sampai hari kiamat. Artinya kemarin dijelaskan bahwa harta ghanimah ini untuk umatnya Nabi Muhammad tuh dihalalkan, diperbolehkan untuk mengambilnya. Itu maksud ayat dari wa'adakumullahu maghanima katsirah.
Di dalam keterangan yang lainnya, harta rampasan yang banyak itu adalah ketika muslimin ini mendapatkan kemenangan-kemenangan gitu ya. Jadi baik itu di zamannya Rasulullah SAW ataupun nanti di zamannya Khulafaur Rasyidin gitu ya. Sampai nanti ke Persia gitu ya, yang sekarang Iran gitu ya. Nanti penjelasannya di ayat yang berikutnya. Kemudian fa'ajjala, dia Allah menyegerakan buat kalian hadihi, untuk kalian hadi yaitu harta ghanimah tadi. Maksudnya adalah Allah menyegerakan harta ghanimah Khaybar ya. Kemarin sudah dijelaskan ya, di mana harta ghanimah di perang Khaybar itu tanpa nopo niku peperangan ya. Jadi kalau di tafsirnya itu usahanya itu nopo tadi tanpa perangan, tanpa nopo berhadapan-hadapan, maksudnya saling membunuh gitu ya, antara muslimin dengan orang-orang yang berada di Khaybar. Jadi benteng Khaybar itu kan benteng yang kuat gitu ya, yang akhirnya itu dikepung, kemudian mereka menyerahkan diri dari kalangan orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar, benteng yang terakhir gitu ya. Itu maksud dari fa'ajjala lakum hadhihi. Kemudian wa kafa aydiyan nasi ankum. Kenikmatan Allah berikutnya adalah Allah menahan tangan-tangan manusia. An-nas di sini adalah orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang musyrik Mekah. Kalau orang-orang Yahudi, ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya pergi ke Mekah, yang kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, kan di Madinah kan kosong. Para sahabat, demikian juga Nabi sudah pergi ke Mekah ya, untuk melakukan umroh ya, kemudian ditahan dan terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kalau bahasa saya, ini adalah kesempatan orang-orang yang jelek, orang-orang yang memusuhi Islam untuk mencelakakan muslimin, yaitu dengan melakukan gangguan kepada keluarga dari para sahabat yang ditinggalkan, dari kalangan ibu-ibu, ya, anak-anak ya, yang mereka dalam keadaan lemah karena tadi para sahabat itu pergi ke Mekah ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan dari orang-orang Yahudi yang berniat jahat tersebut. Artinya tidak terlaksana keinginan dari orang-orang Yahudi untuk melakukan gangguan kepada orang-orang yang tertinggal dari kalangan perempuan atau keluarga dari para sahabat. Sedangkan kalau tafsirannya untuk musyrikin itu juga terjadinya di perjanjian Hudaybiyah ya. Ketika orang-orang musyrik juga ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, kemudian Allah menahan mereka sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selamat. Wallahu a'lam bishawab. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan tadi kenikmatan-kenikmatan tadi Allah menahan, menyelamatkan muslimin dari gangguannya orang-orang kafir itu sebagai
tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa. Di dalam tafsir yang lainnya, walitakuna ayah ini juga berkenaan dengan harta ghanimah. Jadi banyak nih harta ghanimah, Fathu Mekah, ya. Demikian juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya tadi. Orang-orang kafir itu tidak bisa mengganggu Nabi Muhammad SAW atau Allah menyelamatkan muslimin, Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan keluarganya dari gangguannya orang-orang kafir. Wa yahdiyakum siratan mustaqiman, dan Dia Allah Subhanahu wa taala menunjuki kalian ke jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jalannya dengan apa? Yaitu dengan jihad fi sabilillah. Demikian juga di dalam beramal itu mengikhlaskan semua amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya tadi adalah jalan yang lurus yang Allah berikan petunjuk kepada muslimin tadi, yang nantinya dengan usaha tersebut orang akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat yang ke-20. Jadi di ayat ini pembahasannya adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian juga kalau tadi perkataannya dari Ibnu Abbas, itu juga muslimin sesudah dari para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan harta ghanimah ini kepada muslimin. Kemudian dari ayat ini kita dapatkan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti benar, atau apa kata lainnya bahwa janji Allah Ta'ala itu pasti ditepati. Kalau dalam ini kita sudah membuktikannya, bagaimana Allah menepati janjinya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sampai nanti kalau penaklukan, kalau bahasa kita ini yang penaklukan muslimin kepada Persia sampai kepada Romawi, ya. Dan itu kan sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan, nanti dibaca tentang kisahnya penggalian Khandaq, Tarik, ya, waktu perang Azab, ya, ketika muslimin para sahabat itu kesusahan untuk membelah batu, kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memberikan kabar bahwa kalian nanti akan menaklukkan Persia dan Rum, gitu ya. Dan sudah terbukti, gitu ya. Persia hancur, gitu ya, ditaklukkan oleh muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dan di situ harta ghanimahnya melimpah ruah, gitu ya, sangat banyak sekali, ya, dari harta ghanimah dari Persia, gitu ya. Itu dalam masalah itu, ya. Sekarang kalau saya bahasakan sebenarnya tidak keluar, ya dalam hal peperangan, ya. Nanti di ayat-ayat banyak bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu akan diberi kenikmatan. Nah, kenikmatan yang paling besar itu adalah dimasukkan ke dalam jannah.
Kalau kemarin saya sampaikan, kalau orang itu beriman, kemudian beramal soleh, gitu ya, baik laki-laki atau perempuan, Allah Subhanahu Wa Taala itu menjanjikan nopo niku dan man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyanhu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan penghidupan yang thayyib. Salah satunya adalah napa niku qanaah. Tadi sudah disebutkan. Itu di dunia. Nah, demikian juga di ayat yang lainnya, walaupun kalau secara anunya itu tidak menyebutkan janjinya Allah, tapi itu adalah kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kalau orang itu mengingat kepada Allah maka hati itu jadi tenang. Itu di dunia. Nah, sedangkan di akhirat itu juga begitu. Artinya, marilah kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ini memperbaiki diri, memperbaiki diri dalam hal keimanan kita, keyakinan kita terhadap janjinya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal soleh itu kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan janjinya Allah Ta'ala itu pasti terlaksana. Ya kadang-kadang kita setuju nih, kalih janji ini tiang nih, nih kadang-kadang percaya padahal kayak saya belanjani. Besok sekolah gratis, besok jalan diperbaiki, besok nopol listrik disubsidi, ya, dan lain-lainnya. Sampai janjinya diwirit orang dihitung akeh banget loh. Nah, terus sing kelakon sing pundi jenengan itu piyambak. Lah itu kadang-kadang kebanyakan orang pitados. Bar sing janjine Allah Taala nggih, Allah menjanjikan begini, orang tidak percaya. Lah buktine napa? Buktine ning wong sing salat nang masjid ya sithik, sing taklim ya sithik, ngoten nggih. Napa boleh dalam hal kebaikan itu kan sedikit jumlahnya, tidak banyak dibandingkan tadi orang-orang yang di luar sana. Jenengan nek gen kula niku nggih salat maghrib, mulai salat zuhur, salat asar, sabare sebutan enten iso diitung kaki jari ngoten nggih. Maghrib isya nggih sampun saged diitung dengan jari. Padahal kakaknya itu banyak dan semuanya 100% muslim. Tambahan sedikit nggih. Jadi tadi berkenaan dengan janji Allah Ta'ala ya. Saya contohkan beberapanya nggih. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim ajrahu ya. Itu janjinya Allah Ta'ala. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga tanpa hisab. Bahwa siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan diberi pahala yang besar. Itu janjinya Allah Ta'ala bagi orang yang bertakwa. Nah, demikian juga dengan janji-janji Allah yang lainnya. Ya. Banyak sekali Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan di dunia ataupun di akhirat bagi orang yang yakin. Nah, kemudian dari ayat ini pula berkenaan dengan tawakal. Ketika kita ini menguruskan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti mengurusi. Contohnya tadi, ketika muslimin para sahabat itu pergi ke Mekah meninggalkan keluarganya, maka Allah Ta'ala menjaga keluarganya. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita ini melakukan amalan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan khawatir tentang urusan dunia kita. Allah Ta'ala nanti akan mencukupi asalkan kita mau bertakwa
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah taala akan mencukupinya. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, yang mereka memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala mencukupinya. Dan ini semuanya adalah keyakinan yang akan membawa kepada kebaikan tadi. Demikian yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.